Assalamu alaikum and welcome to season 2 of Journey of a Backpacker. This season, I'm traveling across Java, 30 cities, 30 mosques, incredible people along the way. And my mission is to learn the story of Islam here in Indonesia, a story of tolerance and respect, and I can't wait to take you along with me. Bismillah. Assalamualaikum brothers and sisters. Dahulu, kota Kudus bernama Kota Tajuk. Karena di daerah tersebut terdapat banyak tajuk, yaitu bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno, tempat bersembayang warga Hindu, yang kini dilestarikan dalam gaya arsitektur rumah Kudus. Dan Jafar Shodiq atau Sunan Kudus tidak menghilangkan makna kekeramatan dan kesucian kota Tajuk ketika mengganti nama kota Tajuk menjadi Al-Quds, yang berasal dari bahasa Arab dengan arti suci. And peace always forever upon the beloved Muhammad. Assalamu alaikum and welcome to another episode of Journey of a Backpacker, where I travel across Java, learning from the history and the culture. Today, we're in the beautiful city of Kudus, also known as Al-Quds. That's right, Al-Quds, a city known for its honest business practices, its economic wealth, and its smarts. Let's check it out. عجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. Here we are in the beautiful city of Kudus, and behind me, you'll find Masjid Menara Kudus, one of the oldest mosques here in central Java, built in the 1500s. And if you'll notice, the structure is really interesting. We're going to find more about that very soon, inshallah. Let's go. As always, when I visit a masjid, I want to know about its history, I want to know about its architecture, I want to know everything about it. So here I am, inshallah, I'm going to learn more about it from my brother here. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Saya Raif. Ya, saya Denny. Saya sebagai staf yayasan di sini yang lebih banyak hubungan ke masyarakat, ke humas, ke eksternal. MashaAllah. That's great. So tell me about the structure of this masjid. Why does it look, I don't know, it kind of looks like a Hindu temple from the outside, yeah? Jadi begini, kalau kita lihat memang kenapa komplek masjid ini menggunakan arsitektur Hindu Jawa. Itu sebenarnya adalah sebagai salah satu strategi yang dipergunakan oleh Sunan Kudus dalam menyebarkan ajaran Islam untuk menarik simpati masyarakat Hindu agar mau memeluk agama Islam. Jadi memang penyebaran agamanya itu tidak dengan dengan kekerasan, tetapi melakukan pendekatan budaya. Dan bukan hanya Sunan Kudus, tetapi juga banyak penyebar-penyebar Islam yang lainnya menggunakan pendekatan budaya seperti itu. MashaAllah. That's really cool. With the red bricks and the tiles. That's awesome. And how old is this masjid? Masjid ini didirikan pada tanggal 19 Rajab tahun 956 Hijriah atau dikonversi ke dalam bahasa ke tanggal Masehi tanggal 23 Agustus tahun 1549 Masehi. Wow. Jadi kita mengetahui tanggal berdirinya masjid tersebut dari suatu prasasti yang ditulis pada saat zamannya Sunan Kudus yang bertuliskan huruf Arab yang sekarang terletak di atas mihrab pengimaman masjid. Dalam prasasti tersebut ada beberapa hal poin yang sangat penting, yakni pertama ada pemberian nama masjid yang didirikan oleh Sunan Kudus, yakni Masjid Al-Aqsa seperti tulisannya di sini. Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Terus yang kedua adalah pemberian nama tempat di mana masjid itu didirikan, Al-Quds, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kudus, yang menjadi nama suatu kabupaten di Jawa Tengah. Dan yang ketiga adalah tanggal pendiriannya tadi, yakni 19 Rajab tahun 956 Hijriah. Dan yang keempat adalah nama pendirinya, yakni Jafar Shodiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. So I noticed at the entrance of this masjid, there's like a gate that looks similar to like a Hindu temple gate or something like that. What is that? Jadi sebenarnya begini, dahulu Sunan Kudus mendirikan kompleks masjid ini sama dengan
kalau kita bisa lihat layout dari komplek ini sama dengan hampir sama dengan tempat peribadatan masyarakat Hindu. Jadi ada pembagian wilayah, yakni halaman luar yang tempat kita berdiri sekarang ini, terus ada halaman dalam, yang mana halaman dalam itu bisa dipergunakan sebagai tempat untuk beribadah juga. Terus baru ruangan dari ruangan utama ini sebagai tempat ibadah, ini ruangan masjid. And is this the original one? Jadi ini adalah pintu gapura yang untuk menuju masuk ke dalam ruangan halaman dalam. Dahulu gapura ini di sebelah kanan kirinya masih ada gapura yang kembar, terus masih ada tembok. Jadi halaman dalamnya itu cukup terlindungi dari seperti mungkin kayak binatang, hewan atau yang lain, sehingga lebih bisa bisa dikatakan bahwa halaman tersebut adalah suci yang bisa dipergunakan sebagai tempat ibadah. That's so cool. And this is the original, aslan. Ya, ini bangunan ini masih asli, cuman sudah mengalami beberapa kali perbaikan, terutama pada perbaikan seperti kayak atap, terus dari sisi pewarnaan seperti kayak cat gitu ya, terus mungkin dari lighting, lampu. Wow, that's really cool. Ya, yang jelas bangunan masjid ini masih asli, tidak kita rubah karena memang masjid ini masih termasuk bisa dikatakan sebagai salah satu benda yang sangat bersejarah, sehingga kita merawat masjid ini sesuai dengan bentuk aslinya. The tower that's separated, the menara that's separated from the masjid. Can we go check it out? Ya, ini adalah bangunan menara yang dulu juga dibangun oleh Sunan Kudus. Kita bisa melihat ke dalam. So the very first thing I noticed when I first came to this place is this menara right here. Looks really cool. Can you tell me about it, brother? Bangunan menara ini memang dulu dibangun oleh Sunan Kudus. Walaupun sebenarnya ada beberapa dari peneliti yang mempunyai pendapat sendiri. Jadi yang jelas masyarakat Kudus itu lebih percaya bahwa menara ini peninggalan dari Sunan Kudus. Adapun sebagai alasannya itu adalah pertama dari tata letak. Menara ini menghadap ke arah barat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di tubuh menara ini tidak ada ukiran ataupun relief yang menceritakan tentang makhluk hidup ataupun tentang manusia. Dan yang ketiga, di tubuh menara ataupun di dalam komplek dari masjid sini, ini tidak pernah diketemukan patung ataupun arca. Jadi dari tiga alasan itulah masyarakat Kudus mempercayai bahwa bangunan menara ini peninggalan dari Sunan Kudus. So this menara doesn't look like a normal menara. It looks like it has sections, different parts. Are there different parts to this menara? Ya, jadi bangunan menara ini kalau kita lihat memang ada terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama itu adalah dari kaki, terus dari tubuh menara, terus sebagai puncak dari bangunan menara. Terus yang kalau kita lihat dari puncaknya menara, yang mana puncaknya itu menggunakan material kayu dan itu dipergunakan sebagai tempat untuk menyimpan beduk dan kentongan, dan juga sebagai tempat untuk mengumandangkan azan. Yang di tubuh menara ini memang dibuat pada awal abad ke-20, yakni sekitar 1900-an begitu. Cool. So we're inside the masjid right now, and I noticed that there were some really neat things aside from the awesome architecture. So brother, what special things does this masjid have other than the amazing historical architecture? Kalau kita lihat di sinilah ruangan masjid utama, yang mana kalau kita lihat di dalam sini ada sebuah gapura. Dahulu gapura ini adalah sebagai pintu masuk ke dalam ruangan masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus. Selain peninggalan ruangan dari masjid sini ini, yang ada gapura, terus hiasan dinding, batu prasasti. Kita juga bisa melihat sebuah tempat wudhu, yang mana tempat wudhu itu kalau kita lihat di situ sangat erat dengan kebudayaan Hindunya di situ, yang mana kita masih merawat tempat wudhu itu masih kita rawat dengan baik. How awesome is it to see the coming together of Islamic culture and the natural, the native culture of the Javanese people. Thank you so much, brother. Jazakumullah khairan.
Terima kasih. Thank you so much for your time. Sama-sama. Terima kasih atas kunjungan ke komplek Masjid Nabawi. No worries. My pleasure. I love traveling.